Bab ke-23. Nanako, apa kamu baik-baik saja? Pada saat itu, pintu rumah sakit didorong terbuka. 4 gadis berjalan masuk ke dalam ruangan Nanako saat itu juga. Mereka semua sepertinya teman Nanako. Mereka ada di sini karena Nanako telah mengirimi mereka pesan teks sebelumnya. Nanako memberitahu mereka bahwa dia pergi ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan kecil. Nanako juga dengan cepat menyadari kehadiran teman-temannya. Aku tidak apa-apa. Hanya saja kakiku mengalami keseleo kecil sehabis jatuh sebelumnya. Tetapi beruntung ada Eric yang menolongku, dia juga yang membawaku ke rumah sakit. Jelas Nanako sambil tersenyum sambil menatap Eric. Mereka sedikit mengernyit mendengar pernyataan Nanako. Menurut penjelasan Nanako, dia terjatuh dan mengalami keseleo, dan seseorang menyelamatkannya lalu membawanya ke rumah sakit. Wow, beruntung sekali orang itu, dia pasti sangat beruntung karena bisa menyentuh kulitmu yang indah ini. Setelah mengatakan itu, keempat gadis itu berbalik menolehkan pandangannya ke arah Eric. Terlihat jelas di mata mereka bahwa mereka merasakan sedikit kekecewaan ketika melihat Eric. Pakaian yang dikenakan Eric sedikit hambar dan jujur saja, pada pandangan pertama, Eric tampak seperti orang brengsek yang menyedihkan. Namun, dia memang terlihat seperti orang yang baik dengan wajah yang bagus. Dia tampak seperti orang yang jujur dan konyol juga. Walaupun dengan pakaian seadanya, tetapi tidak bisa disembunyikan aura ketampanan Eric tetap terpancar dari dirinya. Namun, mereka tidak mengenalnya secara pribadi sehingga mereka tidak ingin menilai buku dari sampulnya. Kebanyakan gadis di zaman sekarang tidak terlalu mencari pria tampan, melainkan pria kaya. Karena mereka berpikir tidak akan bisa hidup jika dengan ketampanan saja tanpa adanya tunjangan hidup. Begitulah teman-teman Nanako saat ini, mereka berempat hanya suka dan mengejar pria kaya. Hei yang tampan! Jadi kamu yang menyelamatkan anakku? Kata seorang gadis itu. Eric langsung membalasnya dengan menghela nafas. Aku hanya membantunya. Eric tidak tahu harus berbuat apa. Kegugupannya meningkat saat dia melihat semua gadis cantik ini. Eric jelas tidak seperti ini di masa lalu. Wih, seperti itu. Ngomong-ngomong, Nanako tidak pernah berutang budi pada siapapun. Bagaimana kamu ingin Nanako membalas budi kepadamu? Gadis-gadis itu terus menggoda Eric. Itu benar. Nah, bagaimana dengan ini, mengapa kita tidak meminta Nanako untuk menikahi dia? Gadis-gadis itu tertawa bersamaan. Pernikahan agak ekstrim, kenapa tidak meminta Nanako saja untuk menghabiskan malam dengan dia saja? Ah! Ini sangat memalukan. Gadis-gadis itu terus mengobrol dengan keras tanpa memikirkan orang lain di ruang itu. Eric merasa sangat malu mendengar itu. Eric buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, aku tidak. Terlihat jelas kegugupan di wajah Eric akibat pernyataan semua gadis ini terlalu berlebihan baginya. Oh, kenapa begitu? Apakah menurutmu Nanako tidak cantik? Apakah itu masalahnya? Tanya beberapa gadis saat mereka berkumpul di sekitar Eric. Tidak. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Lalu apa maksudmu, Hen? Kenapa kamu tidak menjelaskannya, tampan? Sementara teman sekamarnya terus menggoda Eric, Nanako memperhatikan dalam diam dari ranjang sakitnya. Ketika Nanako melihat Eric, Nanako bisa melihat bahwa wajah Eric sudah sangat memerah setelah dibombardir oleh ejekan teman-temannya. Nanako tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan itu. Baiklah teman-teman, berhenti menggodanya. Jisoo, aku ingin makan apel. Bisakah Anda mengupas satu untukku? Jisoo menoleh setelah mendengar permintaan Nanako. Baik, tunggu sebentar, aku akan mengupasnya untukmu. Jisoo adalah seorang gadis tinggi dan cantik. Jisoo kemudian berbalik untuk melihat Eric lagi dan berkata sambil tersenyum. Hei tampan, bisakah kamu mengupas apel untuk Nanako? Saya? Eric terkejut dengan permintaan itu. Tentu saja, jika kamu sudah mengupas buah ini, kamu bisa membawaku kencan bersamamu jika kamu mau. Goda Jisoo sambil perlahan mendekati Eric. Ini adalah pertama kalinya Eric bertemu dengan gadis yang begitu berani. Dari setiap 10 kalimat yang diucapkan gadis-gadis itu, 8 di antaranya adalah omong kosong. Mereka juga sama-sama berani dan lugas ketika berbicara. Setelah mempermainkan Eric sedikit lebih lama, Eric hampir tidak bisa menahan diri untuk terus tinggal di sini. Setelah apel dikupas, mereka menyuruhnya mengupas pisang. Setelah itu, mereka bahkan menyuruh Eric untuk membasahi jam di tangan Nanako dengan air hangat. Begitu Eric menyelesaikan ini, dia akan langsung pergi sejauh mungkin. Eric merasa akan gila jika terus tinggal lebih lama lagi di sini. Tepat saat Eric memegang jam yang baru saja dilepas Nanako dari pergelangan tangannya, Eric merasa dirinya ditarik ke belakang. Sebuah tangan yang kuat telah mendorongnya menjauh dari Nanako begitu tiba-tiba sehingga dia kehilangan pegangannya pada jam itu dan jam itu hancur saat jatuh lantai. Nanako, aku mendengar bahwa kamu sedang terluka. Kamu membuatku khawatir setengah mati. Suara cemas datang dari anak laki-laki yang baru saja masuk. Jangan khawatir Akio, aku baik-baik saja. Jawab Nanako dengan nada acuh tak acuh. Anak laki-laki itu berpakaian rapi dalam setelan jas dan tampak agak tampan. Meskipun Nanako memberikan kesan yang sedikit dingin padanya, Akio tidak marah sama sekali.
Oh, Nanako! Jam tanganmu rusak! Seru Jisoo. Dia telah melihat ke lantai untuk melihat apa yang menyebabkan suara pecah sebelumnya dan menemukan bahwa itu adalah jam tangan Nanako. Kaca di jam tangan Nanako benar-benar hancur. Erik, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Apakah karena kamu tidak senang Akio ada di sini untuk mengkhawatirkan Nanako? Tanya gadis lain. Kata-kata gadis itu menarik perhatian Akio. Meskipun Akio menyukai Nanako sampai tergila-gila, Nanako sama sekali tidak tertarik padanya. Meskipun dia memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, Nanako masih tidak memiliki perasaan padanya. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk memiliki perasaan terhadap Arek hanya karena dia menyelamatkannya sekali. Teman sekamar Nanako mengetahui hal ini dan mereka hanya bermain-main dengan Erik. Semua orang telah melihat dengan jelas bahwa memang Akio yang telah menarik Arek pergi sebelumnya yang menyebabkan dia secara tidak sengaja menjatuhkan jam tangan itu. Tidak apa-apa, itu hanya jam tangan. Aku akan membeli yang lain saja. Nanako merasa sedikit malu. Lagi pula, teman-temannya masih mengolok-olok Erik meskipun Nanako mengatakan sebelumnya kalau Erik yang membantunya. Akio, kamu dan Erik adalah alasan mengapa jam tangan itu rusak. Kalian berdua harus membayarnya. Kata Jisoo. Gadis-gadis itu jelas harus berbicara sedikit lebih hormat kepada Akio. Hah, aku akan membeli yang baru tanpa bantuannya. Bagaimana mungkin dia mampu membayar setengah dari jam tangan itu? Akio mencibir ketika dia melihat Erik, ketidaksenangan jelas terpancar di matanya. Ya, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tolong, hati-hati Nanako. Kata Erik. Erik tahu bahwa dia akan terus digoda selama dia tinggal di sini. Terlebih lagi, Akio memelototinya dengan ketidaksenangan. Lagi pula, orang-orang ini hanya menganggapnya menyenangkan untuk diganggu dan hanya dibuat bahan lelucon. Tentu Erik tahu diri pada posisi ini, memang jelas penampilannya yang sederhana tidak sebanding dengan mereka yang memakai pakaian brand bermerek. Hanya kebetulan Erik bertemu dengan Nanako hari ini, Erik benar-benar tidak ingin terjerat dalam situasi seperti ini. Adapun jam tangan yang rusak, Erik sudah memikirkannya. Erik merasa dia akan mengganti jam tangan itu nanti, supaya dia tidak memiliki hubungan apapun dengan semua gadis ini. Saat Nanako melihat Erik pergi, Nanako ingin memanggilnya untuk tinggal, tetapi dia juga tahu bahwa Erik tidak akan mudah beradaptasi dengan lingkaran pertemanannya. Nanako hanya harus menunggu kesempatan untuk membalas budi kepada Erik. Bab ke-24. Erik akhirnya meninggalkan rumah sakit. Erik langsung pulang menuju apartemennya setelah pulang dari sana. Dalam sekejap mata, malam telah tiba. Saat itulah Haruka menelpon Erik. Erik segera teringat janjinya dengan Haruka, gara-gara menolong Nanako sebelumnya, Erik benar-benar melupakan janjinya dengan Haruka hingga larut malam. Erik, aku benar-benar kecewa denganmu, kamu sengaja menjauh dan tidak mau membantuku. Kalau kamu tidak sanggup, kenapa kamu tidak mengatakannya kepadaku supaya aku bisa mencari teman yang lain? Ucap Haruka dari seberang telepon. Haruka pada saat ini benar-benar marah, dia merasa kecewa terhadap Erik karena tidak menepati janjinya untuk menemaninya pergi ke acara pertemuan reuni temannya dulu. Karena ketidakhadiran Erik juga menyebabkan Haruka gagal dan pergi menemui teman-temannya. Erik yang mendengar Haruka berbicara dengan nada marah di telepon membuatnya merasa bersalah, dia tidak akan pernah tahu kejadian hari ini tiba-tiba berubah. Haruka, aku minta maaf, aku benar-benar tidak melakukan seperti yang kamu pikirkan. Aku lupa dengan janjiku karena ada hal mendadak yang tiba-tiba terjadi sebelumnya sehingga aku melupakan semuanya. Balas Erik. Kamu terlalu banyak alasan, bilang saja kamu malu untuk hadirkan. Kalau kamu merasa tidak sanggup, untuk apa kamu menyetujuinya? Brengsek, gara-gara kamu, aku tidak jadi pergi. Haruka berkata dengan sangat marah. Erik benar-benar diliputi dengan rasa bersalah saat ini. Di satu sisi, ia hanya ingin membalas budi kepada Nanako, tapi di sisi lain ia melupakan tanggung jawabannya. Keesokan harinya Erik untuk pergi ke toko perhiasan di Aida Jeweler untuk mendapatkan jam tangan yang mirip dengan jam tangan Nanako sebelumnya. Hanya untuk memastikan bahwa dia mendapat kompensasi yang layak. Bos, saya ingin membeli jam tangan ini. Butuh beberapa saat Erik sebelum dia bisa menemukan jam tangan yang mirip dengan jam milik Nanako. Tapi sepertinya jam tangan ini agak istimewa dan tertulis premium. Memang jam tangan milik Nanako sangat mirip dengan jam ini, tetapi jam tangan ini memiliki kualitas jauh lebih baik. Erik yang melihat sekeliling untuk mencari bantuan pramuniaga mengemasi barangnya. Tapi tidak ada satupun yang peduli dengannya, mereka semua beranggapan kalau Erik hanyalah pemuda yang memasuki toko untuk melihat-lihat. Bos, bisakah kamu membantuku? Tanya Erik kepada salah satu pramuniaga di sana. Pramuniaga itu melihat seorang pemuda yang berpakaian hambar. Jujur pada pandangan pertama pramuniaga itu ingin segera mengusir Erik dari toko. Erik terlihat seperti orang miskin yang tidak mampu membeli barang apapun di toko itu, jadi pramuniaga itu tidak mau membuang-buang waktu untuk melayani Erik. Pakaian Erik serasa tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab rata-rata remaja di Jepang sudah mengenakan pakaian brand mahal dan berkualitas. Jadi ketika pramuniaga itu melihat Erik, dia merasa Erik tidak sebenarnya tidak layak memasuki toko ini. Maaf, saya tidak punya waktu untuk Anda. Silahkan minta bantuan kepada pramuniaga lain.
Ucap pramuniaga itu dengan dingin. Arek sangat ingin pergi dari toko itu karena pelayanannya buruk, tapi dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan, jadi Erik hanya bisa mencari bantuan ke pramuniaga lainnya. Saya menginginkan jam tangan itu, tolong kemasi untuk saya. Ucap Arek kepada salah satu pramuniaga lainnya. Saat ini Arek menjadi pusat perhatian semua pramuniaga, mereka beranggapan Arek hanyalah mau pamer, jadi mereka akan siap-siap menertawakannya jika dia melakukan kesalahan. Tuan yang baik, jam tangan sangat mahal, apakah Anda yakin menginginkan ini? Tanya pramuniaga, senyum profesional di wajahnya. Meskipun dia tersenyum, ekspresi penghinaan di wajahnya masih sedikit terlihat. Pria muda di depannya sama sekali tidak berpakaian bagus. Meskipun begitu, dia datang untuk membeli perhiasan. Terlebih lagi, dia telah memilih untuk membeli jam tangan mahal. Apakah dia menarik kakinya? Namun, karena profesionalisme, dia hanya menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Arek tidak peduli. Mengambil jam tangan itu, Arek dengan hati-hati mengamatinya sebelum berkata, "Bungkus ini untukku. Aku akan membelinya. Anda yakin, Tuan? Jam tangan yang luar biasa ini berharga $75.000. Mungkin Anda ingin melihat yang lain? Atau yang ini lebih murah, hanya $30.000 saja." Senyum di wajahnya mulai memudar saat itu. "Lakukan saja, mengapa kamu begitu banyak tanya?" Jawab Erik agak dingin. Pramuniaga mengemasi jam tangan sebelum menggeseknya di mesin pembayaran dan pembayaran berhasil. Semua pramuniaga yang memandang Erik, rahang mereka sepertinya akan terjatuh. "Ya Tuhan, $75.000 hanya untuk membeli jam tangan. Bukankah itu terlalu fantastis?" Ucap kerumunan pramuniaga itu. Mereka tidak pernah menyangka kalau pemuda yang berpakaian sederhana ini akan membeli jam tangan yang paling mahal di toko ini. Mereka semua menyesali karena tidak melayani Erik dengan baik. Jika mereka melayani Erik, maka komisi yang mereka dapatkan dari harga jam tangan itu adalah 5% sama dengan penghasilan mereka selama 1 bulan. Tapi kesempatan itu mereka lempar ke yang lain karena merasa pemuda yang berpakaian lusuh tidak pantas untuk mereka layani. Pramuniaga itu kesan pertamanya kepada Erik sangat jelek, dia mengira awalnya Erik hanya berpura-pura membeli jam tangan itu untuk pamer. Tapi siapa menyangka pemuda ini benar-benar membelinya tanpa mengedipkan mata. Erik melihat ekspresi semua orang melihat sangat canggung, jadi dia segera mengambil jam tangan itu dan langsung kembali ke apartemen miliknya untuk menaruh jam itu. Sekarang sudah siang pukul 1, sudah waktunya Erik untuk berangkat ke universitas. Sesampainya di universitas, Erik tidak memasuki kelasnya, melainkan sengaja pergi ke perpustakaan untuk melihat keberadaan Nanako. Erik ingin mencari kesempatan menemui Nanako untuk mengganti jam tangannya yang rusak. Sudah ada beberapa orang di sana meskipun sepagi ini. Erik hanya berjalan ke tempat ia duduk dia pertama kali bertemu dengan Nanako. Begitu Erik melihat meja yang sudah dikenalnya, dia teringat dengan Nanako. Bagaimanapun, ini adalah tempat pertama kali mereka bertemu. Erik ingin memberinya jam tangan yang dia beli untuk Nanako. Namun, Erik tidak melihat sosok Nanako di sana. Tujuan Erik mencari Nanako bukan karena dia naksir atau memiliki kesan yang lain, melainkan Erik mencari Nanako untuk mengganti jam tangan yang rusak. Saat itu, Nanako datang memasuki perpustakaan bersama dengan Jisoo. Jauh sebelumnya, Jisoo menyenggol bahu Nanako dengan lembut sebelum menunjuk ke arah Erik. Nanako kemudian melihat Erik yang sedang duduk di tempat seperti kemarin. "Hei, Erik!" teriak Jisoo pelan tiba-tiba. Karena perpustakaan sepi, Erik segera mendengar panggilannya. Ketika dia mendongak, dia melihat Jisoo berdiri agak jauh saat dia memberi isyarat dengan tangannya untuk datang. Erik bisa melihat bahwa Nanako dan gadis-gadis lain juga hadir di sana. Erik senang akhirnya dia menemukan sosok Nanako lagi. Erik kemudian berjalan ke arah mereka. Bab ke-25. "Hei Erik, apa sebenarnya yang kamu cari masuk ke perpustakaan? Apakah teman sekelasmu juga ada di sini?" Tanya Jisoo sambil tersenyum begitu dia sudah cukup dekat dengan Erik. Tidak. Aku kesini hanya untuk membaca saja." Jawab Erik gugup. "Sialan. Jadi mereka telah mengamatiku sejak aku melangkah ke perpustakaan." Gumam Erik dalam hatinya. "Lalu apa yang kamu cari?" "Hahaha. Aku tahu itu. Kamu mencari Nanako, bukan? Pasti kamu mencoba menemukannya di perpustakaan," kata Jisoo di sela-sela tawanya. Dia menutup mulutnya untuk memastikan dia tidak terlalu keras mengingat ini perpustakaan. Erik membeku sesaat. Dia tidak memiliki comeback yang bagus untuk membalas Jisoo. Nanako mengangkat wajahnya untuk melihat Erik, campuran keraguan dan harapan terlihat di wajahnya. Dia bertanya-tanya apakah asumsi Jisoo juga benar. Ya, aku akui aku sedang mencari Nanako. Aku telah merusak jam tangannya terakhir kali. Dan aku ingin memberinya kompensasi untuk itu," kata Erik dengan nada kalah. "Oh, sebenarnya kamu tidak perlu melakukan itu, Erik. Jam itu tidak terlalu mahal, hanya beberapa ribu dolar. Namun sejujurnya aku juga mencarimu. Aku ingin berterima kasih atas bantuanmu kemarin," kata Nanako yang awalnya terlihat sedikit linglung dari pengakuannya, meski dengan cepat berubah menjadi senyuman saat mengetahui niatnya yang sebenarnya.
Tentu saja, dia tidak bermaksud kasar dengan pernyataannya. Beberapa ribu dolar benar-benar bukan apa-apa bagi seseorang seperti Nanako yang memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia bisa mengatakannya dengan santai. Ya, karena kamu ingin berterima kasih kepada Nanako, bagaimana dengan ini? Karena masih cukup pagi, kamu mungkin belum sarapan kan, Erik? Kebetulan toko sarapan baru telah dibuka tepat di sebelah universitas. Mengapa kita tidak mengobrol sambil sarapan bersama di sana? Kata Jisoo sambil tersenyum. Kamu diberi kesempatan untuk mentraktir 6 wanita cantik untuk sarapan, Erik. Kamu sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini. Ucap salah satu gadis di samping Nanako menambahkan sambil tersenyum. Pastinya. Ayo pergi. Jawab Arek sambil mengangguk. Erik tidak perlu melakukannya. Nanako berbalik menoleh temannya dengan ekspresi kesal. Nanako sedikit malu karena ini, menurutnya, teman-temannya hanya bisa mempersulit Arek. Karena jika dilihat dari penampilannya, Nanako merasa Arek bukan orang yang berada. Jadi dia sedikit merasa bersalah karena ulah teman-temannya. Semua yang kalian pesan hari ini aku yang akan membayarnya. Jawab Erik, senyum hangat di wajahnya. Setelah Arik mengatakan itu, Arik meraba dan mencari sesuatu di dalam tasnya. Dia mencari jam tangan itu, tetapi tidak ada di dalam tasnya. Mungkin saja dia melupakannya di apartemennya dan tidak membawanya pergi. Dengan mengatakan itu, mereka semua setuju dengan pernyataan Arik, dan mereka semua meninggalkan perpustakaan bersama. Kalian bisa pergi duluan, aku harus pergi sebentar untuk mengambil sesuatu. Jangan khawatir, aku tidak akan kabur. Kata Arek sebelum berpisah dengan kelompok gadis untuk saat ini. Dia telah kembali untuk mengambil jam tangan itu. Erik ingin memberikannya kepada Nanako sesegera mungkin sehingga dia tidak merasa berhutang apapun padanya lagi. Nanako benar-benar cantik dan dia pasti tipe gadis yang bisa membuat pria manapun merasakan hasrat yang kuat untuknya dengan sekali pandang. Namun, hati Arek hanya diperuntukkan bagi Laira. Arek belum bisa melupakan Laira di hatinya. Sementara ini terjadi, gadis-gadis telah tiba dan menemukan meja untuk diri mereka sendiri di tempat sarapan. Begitu mereka duduk, Jisoo dan gadis-gadis lain menutup mulut mereka saat mereka mulai tertawa. Nanako, aku sangat yakin anak Arek sangat menyukaimu. Sama? Kalian mungkin tidak mengetahuinya, tapi aku sudah melakukan penelitian padanya. Arek tampaknya berasal dari Departemen Bahasa dan Sastra. Dia juga orang miskin sepertinya, lihat saja dari cara dia berpakaian. Jadi bagaimana jika dia miskin? Apakah menurutmu Nanako adalah seseorang yang kekurangan uang? Paling-paling Nanako hanya bisa memberinya karir setelah keduanya menikah. Itu benar. Faktanya dia juga memiliki wajah yang tampan jika dirinya sedikit. Aku juga sebenarnya merasa sedikit tertarik dengan anak itu. Dia memiliki wajah yang tampan jika diperhatikan, tapi dia miskin dan tidak cocok untukku. Mungkin ini tidak masalah bagi Nanako, hahaha. Baiklah, tenanglah teman-teman. Omong kosong apa yang kalian semua katakan? Apa maksudmu masalah besar setelah aku menikah? Erek adalah orang yang cukup baik dan jujur. Tidak apa-apa jika kalian ingin bercanda denganku, tetapi jangan menggodanya seperti ini nanti. Tidak peduli bagaimana kalian mengejeknya, Erek tetap telah membantuku sekali. Kata Nanako sambil menghela nafas. Nanako kadang-kadang tidak tahan dengan tingkah laku teman-teman yang bercanda berlebihan. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat mereka. Tapi Nanako, kamu belum pernah jatuh cinta sebelumnya kan? Tidakkah kamu ingin merasakan bagaimana rasanya menjalin hubungan? Tanya Jisoo. Jadi bagaimana jika aku belum pernah berkencan sebelumnya? Jawab Nanako, senyum masam di wajahnya. Nanako, kebetulan sekali. Apakah kalian juga sarapan di sini? Tiba-tiba seorang anak laki-laki berjalan ke arah mereka saat mereka masih mengobrol di antara mereka sendiri. Matanya langsung menyala saat dia melihat Nanako dan kelompoknya. Di tangannya ada sebuah kotak yang tampak sangat indah. Ya, benar-benar kebetulan Akio. Mengapa kamu di sini? Kata Jisoo sambil tersenyum sambil melambaikan tangan. Nada suaranya telah berubah menjadi nada menyanjung. Anak laki-laki di depan mereka memang Akio. Orang yang menarik Arek menjauh dari Nanako tempo hari di rumah sakit. Sebenarnya, latar belakang keuangan keluarganya cukup baik. Mereka memiliki perusahaan mereka sendiri dan cukup kuat. Karena itu, Akio bisa mengendarai BMW seri 7 yang harganya lebih dari 121.000 dolar. Itulah mengapa Jisoo dan gadis-gadis lain secara alami sangat memikirkannya. Bagaimanapun, gadis manapun yang akhirnya menikahi Akio pasti akan dapat menikmati sisa hidup mereka yang sangat menyenangkan dan stabil. Akio sudah lama mencoba untuk mendapatkan kasih sayang Nanako, tapi dia tidak memiliki perasaan apapun padanya. Apa yang kalian tertawakan? Aku kebetulan sedang mencari Nanako juga. Sungguh kebetulan akhirnya kau bisa bertemu di sini dengan kalian juga. Kata Akio sambil tersenyum lalu duduk dengan nyaman di kursi yang awalnya disediakan untuk Erik. Kami berbicara tentang bagaimana kami semua akan segera lulus dan bagaimana Nanako masih belum punya pacar. Adakah kandidat yang cocok, Akio? Tanya Jisoo sambil mengedipkan matanya. Apakah begitu? Ya, itu tergantung pada apakah Nanako tertarik padaku. Ada getaran kegembiraan dalam suara Akio saat dia mengatakan itu. Baiklah, kita sudah selesai membicarakan itu.
Katakan padaku, Akio. Kenapa kamu mencariku? Tanya Nanako sambil memaksakan senyum. Ya, jam tanganmu rusak karena aku agak terlalu ceroboh. Itu sebabnya aku membelikanmu yang baru. Di sini, mengapa kamu tidak mencobanya untuk melihat apakah kamu suka atau tidak? Kata Akio sambil meletakkan jam tangan itu di atas meja. Jisoo dan gadis-gadis lain terkesiap kaget setelah membuka kotak itu. FCK, itu terlihat luar biasa. Berapa banyak yang kamu habiskan untuk itu? Teriak Jisoo. Suaranya menarik perhatian beberapa gadis lain yang juga sedang sarapan di sana. Satu demi satu, gadis-gadis itu mencoba mengintip dari tempat mereka duduk untuk melihat keributan apa yang terjadi. Akio tersenyum tipis sebelum berkata, "Mengapa kamu tidak mencoba menebak? Jika kalian menebaknya dengan benar pertama kali, maka aku akan mendapatkan satu untuk kalian juga. Hahaha." Pada saat itulah Arik akhirnya tiba. Di tangannya ada tas kecil berisikan jam tangan sendiri yang dia beli sehari sebelumnya. Namun saat Arik mendekati meja mereka, dia memperhatikan bahwa Akio juga ada di sana. Terlebih lagi, sepertinya Akio baru saja memberi Nanako hadiah jam tangannya sendiri. "Erik, di sini!" teriak Jisoo ketika melihat Arik dari kejauhan.